Tadi tuh gue lihat rekaman lu lagi, acara lu lagi di apa kemarin di TV One itu, debat sama kakak lu itu. Fadlizon. Fadlizon. Iya. Lu mau aja lu. Gue diundang, beberapa kali diundang kan temanya nggak cocok, jadi gue kemarin. Tapi giliran temanya museum lu kok cocok? Nggak, gue bingung ya. Lo bayangin lo, ini tiap tahun ngomong PKI lagi, setiap September PKI lagi, apapun disangkut-sangkutin sama PKI setiap September. Itu ada gerobak jatuh aja dibilang itu adalah ulah PKI, kader-kader PKI. Yang lucu nih gini, gua kan di TV itu kan gua nggak tahu dong tayangannya apa ya. Pada saat lagi tayangan secara langsung terus bumpernya gitu. Bumpernya lu gua nggak tahu apa. Gua perhatiin lagi rekamannya. Ternyata itu ada kasus. Ada paranormal. Iya. Ini yang dibunuh itu. Yang dibunuh. Ya, paranormal dibunuh. Gara-garanya nidurin istri orang. Paranormalnya. Nidurin istri orang, lakinya marah dong. Oh iya. Dibunuh paranormalnya. Ada motifnya adalah dendam. Ya, nidurin istri orang. Orang ditidurin gitu kan. Marah, dibunuh. Diangkat ini katanya pembunuhan kiai, kemudian di setel lagu Gugur Bunga. Yang biasanya buat pahlawan, buat apa? Iya, Gugur Bunga. Ini orang paranormal di Indonesia. Berarti TV One terlalu mendramatisir acara itu ya? Oh iya, gua juga. Dan tidak semestinya ya? Ya kan ini karena waktu debat itu lu nggak denger? Nggak denger gua. Bumpernya lu nggak tahu? Nggak denger. Ini dianggap bahwa ini pahlawan, ada kiai dibunuh pakai gugur bunga. Framing banget kan. Padahal kasusnya paranormal, dibunuh istri orang, dibunuh sama lakinya. Itu juga kalau kemarin ada suami istri tampar-tamparan tuh mungkin direkam, diupload situ juga. Dianggap PKI. Gerwani namparin siapa gitu. Berlebihan ya. Gue kadang-kadang suka aneh, tapi menariknya gini, orang sekelas Fadli gitu, itu percaya loh. Bukan percaya sih, gue sih nggak yakin dia percaya, dia pura-pura percaya. Dia punya otak lah untuk bahwa itu bohong-bohongan gitu loh. Masa dia meyakini paranormal dibunuh sebagai... Dia sudah terlanjur memberi mimpi-mimpi atau halu ini konstituennya, jadi itu tetap dijaga menurut gua sih. Nah itu dia kan, konstituennya kayak gitu, dijagain. Jadi isunya apa? Setiap September ada ulama gitu loh, ada ulama yang jadi diglorifikasi ya negatif, apa kebenciannya diglorifikasi dan terus menerus seperti itu. Kan kalau seandainya ada anggota ini ada cowok istrinya ditidurin orang, kan bukan cuma PKI, PKS juga marah kalau lagi ditidurin orang. Nggak harus nyebut PKI. Nggak harus nyebut PKI. Jadi nggak harus September juga. Nggak harus September juga. Dan pada bulan September ini ada juga kasus misalnya guru agama yang mencabuli muridnya. Itu juga bisa saja terjadi bulan September. Iya, tapi kan ini kan nggak diangkat. Nggak diangkat. Kan nggak kategori. Kalau korbannya guru agama baru kategori PKI. Kalaupun ini paranormal cuma gitu loh. Kalau ada yang korupsi aja, kalau bulan lain itu udah mereka santai-santai aja. Giliran bulan September ini bisa jadi untuk membiayai gerakan. Nah, itu jadi kemana-mana kan. Nah, terkait dengan bulan September, banyak hal-hal yang dibuat lebay, lalu kemudian ada kriminal biasa diseret-seret seolah-olah itu adalah pola-pola atau modus-modusnya zaman PKI dulu. Ini ada yang unik lagi. Kenapa? Siapa lagi kalau bukan Haikal Hasan. Iya kan? Dia nggak bentuk namanya bodyguardnya ulama. Nah, buat melindungi paranormal yang tidurin istri orang itu? Mungkin. buat melindungi kriminal lah itu ya. Kriminal mesum itu tadi misalnya. Kenapa sih mereka ini selalu identik dengan preman, dengan orang otot-otot, bukan otak, bukan solusi. Ini apa maksudnya? Kalau gue sih ngeliatnya gini, orang-orang ini pengen jualan seolah-olah Islam itu lagi dipersekusi. Apapun ceritanya, paranormal gitu, terus dianggapnya, ini ulama loh, lagi dipersekusi, padahal kelakuannya bejat. Seolah-olah pengen masyarakat tuh pengen diprovokasi gitu. Sekarang gini pakai logika aja ya, simple ya, nggak usah analisa yang dalam. Sekarang gini, umat Islam itu kan nyaris 80 berapa? Nah iya, 85% di Indonesia. 85% di Indonesia. Siapa yang mau ngerjain? Iya. Kan mikir dulu kan? Iya benar. Sekarang kalau kayak gini berlebih-lebihan. Iya kan, yang minoritas saja stres mikirin dirinya sendiri kan. Ngapain mau ngerjain ulama? Kan sama juga kayak FPI, Front Pembela Islam. Pertanyaannya bela Islam dari siapa?
emang ada yang lagi ngutak-ngatik? Iya. Enggak juga kan? Di seluruh dunia, masjid yang paling banyak di Indonesia. Di Indonesia. Lo nengok di tikungan mana aja ada masjid. Minimal ada musola. Ada musola. Ajan 5 kali pakai loudspeaker, nggak ada yang komplain. Dan iya. Jemaah haji kita paling banyak. Jemaah haji paling banyak. Presiden, wakil presiden, menteri-menteri muslim. Sebagian besar muslim. Sebagian besar muslim. Bahkan wapres ulama, kiai. Anggota ketua DPR, ketua MPR muslim. Kurang apa lagi? Semuanya kebanyakan muslim. Menteri-menteri sebagian besar muslim. Iya. Ya, jadi ini kan tidak apa namanya kalau nggak ada Parno ya? Nggak ada hujan, nggak ada angin, tapi terus-terusan aja digembos-gembosin. Sebetulnya mau provokasi. Ini orang-orang diprovokasi. Ini provokasi. Iya, orang-orang diprovokasi. Ini juga provokasi kan? Seolah-olah ulama harus dijaga secara fisik karena banyak kejadian ulama dibunuh. Seolah-olah seperti itu. Padahal nggak ada apa-apa. Nggak ada. Ya santai-santai aja. Nggak, karena gini. Sekarang kan cuma disuruh pakai masker. Kan itu doang kan. Iya. Kalau lagi kumpul ya cuma itu doang kan. Padahal kan kejadiannya gini. Ini kan kita ini punya ada ribuan masjid, ada jutaan pengurus masjid kan. Kalau dari marbot, dari pengurus masjid atau apalah. Kalau dari jutaan itu kan pasti 1-2 ada dong yang kena jadi korban kriminalitas. Iya, itu jutaan orang. Dan itu kan kriminal biasa. Kriminalitas umum namanya. Iya. Bukan kok sesuatu yang dilakukan secara masif, secara terstruktur, dan terus-menerus misalnya Iya, gitu. iya. Kan enggak juga. Iya. Tapi lo perhatikan deh. PKI itu dulu ketika dia mau bikin apa-apa, dia bikin agitasi dulu sebelumnya. Gimmick. Gimmick, agitasi masyarakat diprovokasi sama kelakuannya. Mirip-mirip kayak gini. Iya. Nah, ini kita jadi gue sendiri nih. Ya, PKI teriak PKI kan. Iya, ini kayak kan ada yang bilang itu, yang suka film anak-anak. Iya. Yang suka film dewasa, Para dewasa. Yang suka film PKI. Nah, kita kan nggak pernah baru ayo nonton film, enggak juga ya. Iya, Pertama kita udah tahu isinya. Ah. Kedua, sejarah itu sangat subjektif kan. Iya, benar. Ya. Terus kemudian terkait film itu kan film bukan dokumenter. Iya. Sehingga ketika dua orang bikin film itu jadi heran sendiri. Ada apa sih? Iya kan? Iya, memang aneh loh. Iya kan? Gue sih bertanya, selalu ada kepentingan. Setiap kali September ada apa ya? Iya. Ini mereka ini jualannya itu aja. Karena jualan yang lain, pertama dia nggak punya bahannya, Nggak punya prestasi, nggak ada prestasinya. Dia mau jualan lain nggak ada idenya. Iya kan? Iya, Dan iya. ada kemungkinan yang menurut gua nih bisa jadi ada yang apa istilahnya pendana, yang sangat tertarik dengan materi yang namanya komunis itu. Iya kan? Iya. Itu tahulah sebelah mana orangnya, ya kan? Yang dari dulu naiknya pun dia berkuasanya pun dulu berdasar itu. karena menginjak. Pokoknya kalau kasus itu. PKI ini terangkat lagi, maka Soeharto jadi pahlawan. Kan Oh, gitu. iya, betul. Itu lagi ujungnya. Dan akan selalu kita dengar dengan ucapan piye enak zamanku toh. Gue sih mikirin ya. Tadi kan materi kita tuh soal poligami gitu. Iya. Ya, kalau dia bikin laskar untuk melindungi janda-janda, Nah, itu justru mungkin lebih produktif. Iya, biar lebih apa gitu kan, Iya. lebih produktif. Iya, gitu. dia mau melindungi ulama yang baik. Kita tahu ya banyak ya. Itu sudah dilindungi dengan kata-kata bijaknya aja orang langsung nggak berani. Iya kan? benar. Kita tahu ya beberapa habaib. Pak Quraisy siapa aja? Siapa yang mau menyakiti? Siapa yang berani ngelawan gitu loh. Kita mau iniin aja nggak enak. Orangnya Mukanya teduh, lemah lembut, iya. wajah yang teduh, kata-katanya tidak menyakiti siapapun. Nggak perlu. Benar. Gus Mus misalnya kan? Gus Mus. Iya, kan? iya. Enak bahasanya. Ya, Gus Miftah juga. Iya. Yang meskipun datanya orangnya ini, tapi kan tetap kesejukan tuh ada. Benar. Lagi gendong cucu dan sebagainya. Siapa yang mau menyakiti? Iya. Tapi ketika ada orang yang diulamakan oleh mereka, kata-katanya menyakiti. Oh, Ya kan? lonte. Kan ujung-ujungnya kan minta maaf. Ya. Iya, Haikal Hasan, Haikal Hasan. Tapi yang Yahya Walodi. Dia yang harus dilindungi itu di dalam digebukin. Harusnya ini melindungi yang ditabrak sama Yahya Walodi. Anjing dong. Iya. Yahya Waloni sudah minta maaf. Ya.
Kalau umat Kristiani pasti. Pasti maafin, ya kan? Cuman anjingnya maafin nggak? Nah itu dia belum ditanyain sampai sekarang. Nah, ini harus kita ini. Iya. Lu mau nggak Kenapa? mendampingin anjingnya itu untuk Mendamaikan mendamaikan Waloni mereka. sama anjing gitu. Iya. Ini harus dibuat semacam muhasabah atau apa tuh istilahnya? Di mediasi lah. Di mediasi. Gitu kan. Ayo, gue jadi Yaya Waloni, lu jadi anjing. Oh iya, kan nggak enak. Dia gimana ya? Kan anjing ini kan sambil pincang-pincang kan? Jalan Sekarang mungkin sudah sehat, tapi pincangnya tetap tersisa. Oh iya, kan pasti. Oke, kan. Iya. gue misalnya suara anjing nih, suara anjing. Lu yang mendamaikan. Ini Yaya Waloni ya. Gitu. Pak Juru Damai. Oh iya. Anjing banget gue nih. Kan diserempet. Oh iya ini diserempet kan? Ya, diserempet sama Yaya Waloni dan dia belum minta maaf. Iya. Jadi gimana Jing perasaan lo Jing? Gue gak enak ya ngomongnya ya. Lu kayak ngatain gua. Iya ya, tapi iya nggak apa-apa. Anjingnya dikasih nama aja biar enak. Siapa sih namanya siapa? Anjing. Pak, saya diserengkat sama Yaya Waloni. Diserempet? Oh iya diserempet sama Yaya Waloni. Saya udah gitu saya dikatain. Dikatain apa? Dikatain kucing. Hina. Anjing kalau dikatain kucing dia merasa terhina. Kucing lu. Wah, itu sama juga orang dikatain anjing lu. Tapi kalau anjing dikatain anjing, selau. Ya emang. Ya emang. Anjing lu emang. Biasa. Yang menyakitkan adalah waktu dia bilang, saya disama-samain sama dia. Jadi saya sama teman-teman saya Pak, saya dikatain sama dengan Yaya Waloni. Oh gitu. Saya tersinggung sebagai anjing. Oh kalau pas dikatain Waloni lu. Iya, wah tersinggung Pak. Oh tersinggung. Ya, ini sambil lupa. Jalannya gini Pak. Ini misalnya kita ada main anjing. Nah, seharusnya memang bodyguard ini melindungi anjing itu. Melindungi. Atau melindungi orang-orang jangan sampai terprovokasi sama ulama-ulama nggak jelas kan gitu. Atau melindungi masyarakat ya, masyarakat awam yang dia tidak tahu arti kekerasan dan sebagainya, diseret-seret untuk melawan misalnya. Iya benar. Ini orang harus melindungi, ya kan? Kan percuma badannya gede, kan harus pintar juga. Jangan kayak ini udah badannya kecil. Iya benar. Percuma badannya gede. Iya. Harus pintar juga. Nah, ini lihat. Ini kan percuma badannya gede. Dia harus pintar juga. Iya. Jangan kayak ini. Udah badannya kecil. Nah, gitu. Kita serahkan sama penonton. Silakan. Kesimpulannya. Kan kayak lu kan kesimpulan kita serahkan. Karena kalau kita yang nyimpulin bahaya. Bahaya. Kita ini disomasi nanti. Nanti kena lagi. Iya. Haikal Hasan, dia adalah orang yang memang eksentrik, selalu punya celah untuk provokasi, untuk ngetop, iya kan? Iya. Pernah kemarin soal vaksin, sempat ngomong kan ya divaksin apa itu meninggal atau apa itu kan, atau apa akhirnya dia minta maaf. Ya ini orang nggak sempurna amat buah pikirnya. Iya dia memang kayak gitu, bikin salah dulu minta maaf, bikin salah lagi minta maaf, licin. Oke. Ya, kayak lumpur becek kan licin gitu. Dia tuh emang licin, kayak ingus. Nah, ini sekali lagi adalah gimmick. Sekali lagi adalah framing yang ditawarkan kepada masyarakat. Seolah-olah ulama dalam bahaya. Iya kan ulama kita biasa-biasa aja. Kalau Rizik Syihab itu dipenjara bukan karena dikriminalisasi. Lah memang kriminal kasusnya. Kelakuannya kriminal melanggar undang-undang. Iya. Ya kan? Kalau Bahar Smith di penjara. Ya karena dia mukulin orang. Iya kan. Dan itu kriminal. Waloni di penjara. Ya karena dia menghina agama. Iya, jadi melecehkan dan itu ada undang-undangnya. Ini kan semua kan di penjara gara-gara kelakuannya, bukan karena statusnya sebagai penceramah agama kan? Nggak ada dalam undang-undang karena statusnya sebagai penceramah agama, dia di penjara nggak ada. Iya. Tapi karena dia melakukan kriminal, melakukan penodaan, penistaan, itu yang di penjara. Kayak yang kemarin kasus di Tangerang kan? Dia kan di penjara bukan karena dia marbot masjid, dia di penjara karena konak yang nggak bisa ditahan gitu. Iya. Iman kita nggak tahu posisinya tersembunyi dalam tubuh manusia. Tapi kalau burung bangun kita tahu. Kan kelihatan gitu loh. Iya, masa prakondro nggak jorok? Ini maksud gua. Percuma si Haikal Hasan itu membentuk laskar apapun kalau dia tidak didasari pada kenyataan. Karena kenyataannya nggak ada. Nah, yang membingungkan orang-orang ini mau jagain siapa? Dia. Iya benar-benar. Jagain dia. Gitu. Biar dia ngomong,
Terus nanti kalau ada apa-apa minta tolong. Minta tolong. Karena minta tolong lawyer kan bayar. Perhitungan dia, Bos. Iya. Ini kalau kemudian ada pembiaran, maka akan ada framing-framing yang lain. Tapi masyarakat kita, problemnya masyarakat kita udah nggak bodoh-bodoh amat, Bro. Iya, ngerti lah. Udah paham kayak gini-gini nih, ngerti lah, nih. iya. Apa? Ada sebuah Imam Ali yang atau siapa? Rumi ya? Oh, yang kalau menguasai orang bodoh. Ibnu Rus. Oh, Ibnu Rus ya. Kalau Rus. pengen menguasai orang bodoh, bungkuslah segala sesuatu dengan agama. Sedang dilakukan. Iya. Karena memang prinsipnya bagi mereka orang bodoh itu sangat berguna apabila digunakan sesuai dengan kebodohannya. Oh, gitu. Jadi terus dipelihara kebodohannya agar bermanfaat. Namanya leveling. Leveling, iya. Level bodoh pertahankan. Iya. Kalau Pak Jokowi kan beda. Cerdaskan. Ini ada kartu pintar gitu supaya masyarakat makin cerdas. Iya. Yang kayak gini enggak? Dibodoh-bodohin. Dipelihara. Bener. Main otot kan identik dengan nggak main otak. Identik gitu kan. Bener. Kan antitesanya. Lu datang ngajak ribut, main otot. Lu datang musyawarah diskusi, main otak kan main gitu. Otak. Nah, ini kan problemnya kan kalau lo bayangin lo, sudah 50 sekian tahun lalu kasus 65 PKI itu kan udah selesai. Sekarang nih harusnya yang mereka kedepankan adalah bagaimana bangsa ini bisa saling bergandengan tangan kan. Itu trauma kita pernah trauma dengan kasus itu. Tapi udah selesai. Dan sebagian besar adik-adik kita, anak-anak kita pelakunya semua pelaku sejarahnya udah pernah meninggal. Udah pernah meninggal. Dan yang bersalah pun sudah dihukum. Sudah ada yang dihukum mati, ada yang apa. Dan ada yang dihukum oleh Tuhan juga kan gitu kan. Artinya kita tidak perlu mewariskan ketakutan itu kepada generasi sekarang. Bener, sekarang yang harus agama, kalau mereka ngaku tokoh agama yang harus dikedepankan adalah yuk saling bergandengan tangan sesama anak bangsa, baik muslim, non muslim, apapun bergandengan tangan. Jadi kita jalannya ke depan enak. Itu yang dimaksud dengan melupakan tidak melupakan masa lalu, tapi memandang ke depan memandang ke depan untuk anak-anak kita, ya kan? Kan ini kan selain ngumpulin bodyguard kan masih ada kerjaan lain. Ngumpulin istri misalnya. Buat Aiga biar sadar.